dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lura Kusbiarsi dari kelas 12 IPS 2, dan di sebelah sini ada Christopher Calvin dari 12 IPS 3, dan di sini ada Gregorius Devin dari kelas 12 IPS 3. Selamat menyaksikan. Cerita awal, ada seorang anak yang diberikan hadiah oleh ayahnya berupa HP yang canggih dan modern. Dan muncullah beberapa pertanyaan dari anaknya. Wah, serius ini ya aku dikasih HP? Wah, terima kasih banyak loh. Oh iya ya, aku mau tanya nih. Ini kan aku semuanya udah pakai HP kan. Aku mau makan tinggal pakai HP juga bisa. Aku mau pakai antar jemput juga pakai HP bisa. Apalagi kalau guru-guru ngasih soal tuh aku cari jawaban tinggal cari di Google. Waduh. Terus juga sekarang aja gara-gara corona ini aku di rumah belajarnya juga bisa pakai HP sekolahnya. Ayah dulu waktu sekolah seumuran aku ini pakai HP juga nggak belajar sekolahnya? Ya enggak lah, dulu itu belum kenal yang namanya HP. Dulu kalau mau cari pelajaran, mau cari jawaban misalnya, itu ya harus ke perpustakaan, harus cari buku, harus pinjam ke teman bukunya, harus baca-baca dulu. Nggak ada dulu, tinggal searching Google. Sekarang mah enak, tinggal searching Google. Sekarang kalau kamu lapar, kamu tinggal ojek online, tinggal pesan apa itu yang Gojek apa Grab itu. Dulu itu belum ada, dulu itu harus masak sendiri. Oh, berarti dulu ayah PR-nya nilainya jelek berarti ya, gara-gara cari sendiri. Loh ya ndak toh, justru karena zaman dulu cari sendiri itu top orangnya, pinter-pinter. Berarti dulu kalau ngerjain PR berarti lebih lama ya? Iya. Karena harus baca-baca dulu. Kalau sekarang anak-anak ngerjain PR cuma 2 jam, kadang setengah jam. Dulu bisa berhari-hari sampai nggak sempat main. Susah banget ya berarti hidup di zaman dulu. Ya kan namanya hidup tuh ya harus dinikmati toh nak. Zaman dulu mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, dan mayoritas penduduk apalagi di desa itu dulu bekerja untuk mengelola lahannya sendiri demi mencukupi kehidupannya. Kayak buat nyelesain lahannya itu biar cepet gitu, terus hasilnya bisa dinikmatin dan mencukupi kehidupannya. Namun dulu sempat ada revolusi hijau dan membuat perubahan itu berdampak pada pengolahan dan hasilnya. Dan sistem pengolahan lahan itu sudah ada dibantu dengan mesin traktor, itu berupa mesin pembajak sawah, dan itu sangat membantu dalam kehidupan petani. Namun itu mengurangi jumlah pekerjaan petani. Namun itu semua itu berpengaruh dalam varietas bibitnya yang unggul, dan banyak juga hasilnya yang jadi produk terbaik. Dan akhirnya petani pun bisa mendidik keluarganya. Ayah, aku mau tanya nih ya. Kan tadi kan ayah bilang kan kalau misalnya waktu zamannya ayah seumuran aku itu tuh belum ada HP, terus juga semuanya masih susah. Kalau orang mau ketemuan juga harus janjian baru ketemuan. Terus waktu ayah seumuran aku tuh gimana tuh caranya mengatasi itu? Aku juga mau tanya ini waktu ayah ketemuan sama mama, waktu ayah ngobrol sama mama, waktu ayah menikahi sama mama tuh gimana caranya kalau nggak pakai HP? Masa harus janjian atau nggak lewat surat-surat dulu atau kirim pakai kode pos atau gimana? Ya, jadi zaman dulu itu sebenarnya itu sudah mulai ada HP, tapi HP-nya itu HP jadul yang cuma 12 tombol angka sama. Emang ada HP kayak gitu ya? Ada, itu kalau misal dipukulin ke kamu tuh sakit, itu tebel banget HP-nya.
Nah Itu lebih mahal daripada HP sekarang kan? loh, justru dulu itu untuk dapetin HP kayak gitu tuh susah banget, gak segampang sekarang. Sekarang HP banyak banget yang murah-murah. Dulu tuh HP itu jadi barang mewah bro. Terus habis itu kalau misal belum bisa punya HP, dulu itu cuma bisa surat-suratan. Jadi dulu itu kantor pos itu bisa untuk ngirim surat satu dengan yang lain, kayak dulu waktu ayah sama mama dulu itu sering banget surat-suratan kan. Dulu kan ayah tuh baru dapat HP itu SMA, itu pun cuma Berarti- bisa untuk SMS-an, telepon. Berarti Pak Pos itu berarti mau apa, dia menerima jasa buat kirim surat cinta gitu ya? Jadi Betul. misalnya Iya kan, oh, kan itu kan sebenarnya surat apa aja boleh. Jadi suratnya itu dimasukin dalam amplop, jadi jangan sampai tukang posnya tahu kalau itu surat cinta, ya malu lah masa Oh. kirim surat cinta. Ya, terus dulu berarti nggak bisa main game ya? Atau zaman dulu udah bisa main game? Nah dulu itu karena belum touchscreen, jadi gamenya itu paling cuma apa sih, Tetris, ada ular tangga, itu doang. Nah karena perkembangan zaman sekarang tuh mulai ada HP touchscreen. Terus karena udah touchscreen jadi semakin banyak mainannya, itu namanya perkembangan iptek. Nah perkembangan iptek sendiri itu sebenarnya punya sisi negatif sama positifnya. Lah kamu sendiri, menurutmu tuh perkembangan iptek sekarang itu kayak gimana? Jujur ya, sebenarnya aku ada nggak suka sih dari perkembangan iptek ini. Semisal dari perkembangan iptek ini ya, itu tuh jadi teman-teman di sekolahku itu gara-gara ada media sosial nih. Jadi mentang-mentang dia tuh bisa ngobrolin orang, membuli orang lewat internet tuh, mereka jadi lebih suka membuli lewat internet gitu loh ya. Jadi mereka kayak nggak tahu nggak peduli sama dampaknya gitu loh. Kan kalau dulu sebelum adanya media sosial, aku baca-baca nih ya, jadi kayak orang tuh jadi lebih takut buat ngebully satu sama lain gitu loh. Gara-gara kan mereka kalau ngebully kan harus hadap-hadapan kan ya. Yeah. Kalau sekarang ini mentang-mentang ada media sosial, kayak misalnya ada Instagram, ada Facebook, gitu-gitu tuh mereka semua tuh jadi pada berani-berani gitu loh. Tapi nanti begitunya diadili beneran, nanti pada takut nyalinya pada ciut. Misal kayak temanku toh ya, jadi kemarin tuh temanku tuh cuman ngepost di Instagram toh, dia tuh ngepost bareng teman-temannya gitu, terus dia tuh dibully banget yang ngehujat dia, kayak misalnya kamu tuh jelek, kamu tuh ngurusnya jangan foto kayak gini. Nah, aku tuh sebenarnya kasihan gitu loh ya. Nah itu yang nggak suka dari perkembangan iptek sih. Tapi nggak cuma itu juga, gara-gara ada perkembangan iptek ini jadi masyarakat itu pada nggak mau usaha gitu loh. Mentang-mentang semuanya udah disediain di HP, mereka semua ya tinggal mantengin layar HP doang. Akhirnya semuanya ya udah. Terus juga gara-gara HP ini, yang dulunya bisa ngobrol panjang sekarang jadi nggak mau ngobrol. Iya benar. Gara-gara fokus sama HP. Terus juga gara-gara ada HP ini, menurutku ya itu kayaknya semuanya jadi itu deh. Semuanya jadi nggak mau bersosialisasi keluar, jadi dia lebih milih buat di rumah. Apalagi corona kayak gini, nanti pasti alasannya ya kalau aku keluar aku nanti kena corona. Padahal misal kita keluar terus kita mematuhi protokol kan juga masih nggak apa-apa kan, daripada kita di rumah terus kita main HP. Menurutku sih itu sih ya. Kalau pengaruh positifnya itu mulai menanamkan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Tujuannya itu agar pemerintah bisa menghasilkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selain itu, devisa negara bertambah dan penanaman modal asing bertambah. Dan kita pun mudah mengakses berita yang terjadi di luar sana. Kayak misal ada berita konflik dari negara A dan C, dan itu pun kita kan bakal tahu ceritanya. Dan ada pula sedikit perwujudan sikap yang harus kita ambil dengan adanya perkembangan iptek.
kayak nilai-nilai keterbukaan dan sikap tanggung jawab. Perwujudan nilai keterbukaan ini merana ke dunia perkembangan ilmu teknologi yang semua kegiatannya tuh bisa diakses melalui online atau internet, kayak e-tilang kan sekarang bisa ya, terus kayak Bisa. ada e-filing, nah itu ngisi formulir kayak gitu, terus ada e-banking, nah itu bisa bikin kita kalap juga kan, terus tapi itu mempermudah kita daripada kita ke ATM kan, harus ngantri lah, harus banyak kan, jadi itu mempermudah banget. Dan untuk perwujudan sikap bertanggung jawab itu kita bisa meminimalisir dampak negatif perkembangan iptek dan bisa memperhatikan serta melakukan nilai-nilai aspek dan etika yang berlaku. Nak, sekarang ayah mau tanya, kamu sendiri apakah kamu terbantu dengan adanya HP? Ya jelas terbantu lah. Zaman sekarang nih siapa sih yang terbantu sama HP? Pasti semuanya tuh gara-gara ada HP ini semuanya pasti jadi aman terkendali ya. Jadi kayak apa-apa HP. Jadi ya menurutku siapa sih yang nggak terbantu sama HP? Emang semua pasti terbantu sama HP? Mana buktinya? Sebentar ya, tak cari dulu artikelnya nih. Oh ya. Nih aku udah nemu artikelnya nih. Oh, ya. Judulnya tentang Pros and Cons of Cell Phones Becoming a Major Part of Children's Life. Nih aku bacain ya artikelnya. Ya. Cell phones are becoming an extremely popular electronic for people to buy. And some instances they are even replacing household, and they are also becoming more technologically advanced. Most can take and send picture and videos and connect to the internet for web surfing. Many children, even as young as kindergarten age, are becoming cell phones owner. The potential of things that can be done with this phone is endless. Cell phone can be used up to look the weather or answer to question on search in Google, but they can also expose a child to anything that anyone wishes to send him or her in a text or email. Parents, teachers, and guardians need to be aware of both the positive and negative aspects of a children having his or her own cell phone before allowing them to use it at their own will. Jadi intinya ya dari web yang aku baca ini banyak banget ya yang mau pakai HP. Ini aja dari TK aja, dari webnya ini itu anak TK aja itu tuh udah pada punya HP. Nah, tapi di sini di webnya ini juga dijelasin kalau orang tua atau guru ataupun orang yang mendidik anaknya itu juga harus hati-hati, karena tidak hanya hal positif saja ya yang bisa digunakan lewat HP ini, tapi juga banyak banget hal negatifnya. Jadi ya tetap tugasnya orang tua sama guru itu tetap menjaga anak kecil tersebut yang masih labil dalam memilih, itu harus dijaga, harus diperhatikan terus ya. Oh ya, nih biar ayah lebih percaya lagi, aku tunjukin ya, ini ada daftar grafiknya. Ini grafiknya tentang penggunaan HP di kehidupan sehari-hari dan berapa jam sih kebanyakan orang yang menggunakan HP di seharinya itu. Nah, data ini itu diambil dari hasil survei. Salah satu kelompok telah membuktikan kayak ternyata penggunaan HP dan di kehidupan sehari-hari itu dan penggunaan rata-rata per jamnya itu diketahui modusnya angka yang sering muncul itu di 12 jam. Jadi kayak orang banyak gunain HP-nya tuh rata-rata 12 jam, begitu lama ya. Ya. Dan itu pun
ada bandingannya juga antara 7 dan 12. Percakapan yang panjang ini membuat ayah dan anak semakin akrab, dan ayah tetap memberikan pesan-pesan kepada anaknya. Nak, dengerin ya. Sekarang Iya. itu zamannya sudah berkembang. Kita sebagai manusia harus mengikuti perkembangan zaman, tapi kita juga tetap harus memikirkan untuk menjaga dan mensejahterakan kebudayaan kita. Tak hanya itu, kewajiban kita sebagai manusia juga harus menjaga erat tali silaturahmi yang sudah ada. Kita tetap harus menjaga prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Dengan diberikannya HP itu, ayah harapkan kamu bisa bertanggung jawab ya nak, untuk tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hubungan antara Tuhan dan manusia bisa terjalin dengan baik, dan nantinya peran serta atas tanggung jawabmu dalam masyarakat yang beragam bisa berjalan dan berguna sebagaimana mestinya orang beriman dalam menjaga dan membangun bangsanya sendiri. Oh, jadi gitu ya. Oh iya, Iya. terima kasih ya sama atas HP-nya, sama atas saran-sarannya. Sekarang aku jadi lebih tahu deh apa yang harus dilakuin ke depannya. Bagus. Terima kasih ya. Ya, jangan lupa ya yang tadi kita bicarakan benar-benar dilakukan. Mm-mm. Sekian hasil vlog dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan terima kasih.